Para santri sekalian akan merasa butuhnya ilmu di mana kita itu sudah mengalami 5 perkara. Mungkin kita ditakdirkan oleh Allah sekarang alhamdulillah menjadi seorang santri yang giat mengaji untuk mencari ilmu. Pertanyaannya, apakah dengan kita ada di pesantren kita mengaji karena kita sudah merasa butuh ilmu, atau hanya karena kita pengen ngaji, hanya sekedar ngaji dan mengamalkan? Makanya disampaikan bakal akan merasa butuh ilmu ketika kita sudah mengalami 5 perkara. Yang pertama, ketika banyak yang bertanya kepada kita tentang masalah-masalah, apapun masalahnya, malah terkadang sesuatu yang tidak ada di benak pikiran kita dan permasalahan itu kita ditanyakan ke kita. Karena apa? Anggapan mereka itu kita itu adalah seorang ulama yang multi talent, yang serba bisa, makanya apa saja ditanyakan. Bahkan tentang masalah dagang ditanyakan, padahal kita bukan jurusan ekonomi. Pengen dia dagangnya paling pengen punyai ngomong ya tapi jangan jawab seperti ini. Kita baru mikir, oh ternyata ilmu ekonomi kita butuh. Si paling yang sering itu ketika ada orang sakit larinya ke kita. Karena kayak yang mau gampang nasi kita pelopir dan sambetan ya kenal. Padahal ada dokter, tapi biasanya lari ke ustadz ke kita. Obat yang sudah ada di dokter, tapi tetap dia carinya bayi berarti sedikit banyaknya kita baca pelajari tentang masalah ilmu kesehatan. Toh nyatanya dalam bab fikih yang paling awal diceritakan tentang masalah terkait dengan kesehatan. Apa? Bab toharo, bab bebersih. Kenapa penyakit terlarang itu jangan gosok gigi? Dengan bahasa di fikih itu siwak. Sebab apa? Ada sebuah istilah al-ilmu sudukun wa bitaru su'al. Karena ilmu itu diibaratkan seperti lemari yang terkunci rapat. Maka cara membukanya itu dengan banyak bertanya. Maka terbukalah. Oh, kemudian pernah ngaji. Isi krimen caranya masak, ben orang kesan musnya masak bayi mungkin bisa salsi krimen. Kesan templone masak bayi salsi. Lawan masak bayi kesan.
melakukan sesuatu bukan berarti dia tidak mau melakukan sesuatu itu. Mungkin dia itu tidak tahu apa yang harus dia lakukan, berarti harus ada itu. Para bocah gawe sapu dengan sapu sekali. Biasanya sebuah beli sapu, gawe sapu. Kan gitu. Satu ketika dibutuhkan baru terasa. Setelah kehilangannya baru terasa. Adanya itu sangat dibutuhkan. Biasanya gitu. Nah sekarang kita sedang bergelut dengan ilmu karena kita tidak merasa butuh, maka pembiaran ilmu itu tercecer di mana-mana. Ada yang tersimpan di jendela, ada yang kabur biasa saja. Kenapa? Karena kita itu sedang bersama ilmu kayak tidak. Ketika ketidakadaannya dan ketidakadaannya itu lagi ditanyakan, di mana ya? Baru kita diingat ya. Kita iya dengan sangat, kita iya dengan kita iya kalau sih itu dia. Lah kok sih itu masa ngaji selama di pesantren jawabannya iya satu. Makanya terus kita kaji, kita pelajari apapun yang ada di pesantren, apapun aktivitasnya itu ilmu. Simpan, amalkan, nanti ketika ada yang bertanya kita bisa, oh iya itulah ilmu, berarti ilmu yang manfaat. Kita punya pesantren itu masa si manfaat termadang yang kalau dijadinya lumayan. Kalau orang pesantren jadi koki terus, padahal lulus kita belajar bukan jurusan koki, tapi Allah takdirkan pekerjaan kita jadi koki terus mahal. Yang paling makanya di pesantren di sini sok diadakannya ujian. Tujuannya untuk mengukur, mengingat sudah sebanyak apa, sejauh mana pemahaman ilmu yang kita dapatkan, yang disimpan dan diamalkan, terus ditanyakan lewat sebuah soal. Dan ketika soal berjumlah 50 ataupun 35 ataupun 25, yang dijawab cuma nomor 1, siapa musonif, begitu jawabnya salah. Siapa pengarang kita ini, jawabannya salah. Mani apa mani ini jero-jero. Kenapa? Karena selama kita bergelut itu tidak merasa dibutuhkan. Jangka pendeknya dibutuhkan ilmu ketika kita ujian. Dan si mending orang yang tergoblok. Karena apa? Pada baik dites. Berarti dikumpulkan, kalau dikumpulkan masalah isiannya telah kaporannya terjual, maka diselik nomor paling terakhir. Kumpulannya terakhir tapi diselik nomor paling akhir. Dikatakan nata paling dhuwur lamun niki terakhir, tapi disuruh sosok. Kenapa? Aku ngerti pengawas akeh sing ora diisi atau salah isiannya. Orang pede yang dikhawatirkan ketika kita sudah berkiprah di tengah-tengah komunitas masyarakat, itu nyempil dari pojokan dan pimpin tahlil nyempil dari semua nyempil dari pojok.
Yang paling dekat itu dan bintang dan khutbah dan anak acara mati panjenengan sing mimpi geleng baru terasa satu. Apalagi di mana kita itu diharuskan kudu mulang. Nokai bocah lembut-lembutan akan menjumbulan abatasan atau bulan apa yang kenal. Mau diamal mau masalah si litak-litak nih. Malah buangin waktu hilang. Atau mulai mingguan ibu-ibu, wah, turun berapa sorga di sini. Gak ada budayanya, oh iya. Karena anda terbiasa, makanya di sini dibiasakan adanya muhadharah supaya kita terbiasa. Berpidato memegang mic ya, disaksikan, dihadiri oleh teman-teman. Padahal materi sudah seminggu dihafalkan mesti kayaknya begitu drop di depan langsung biar aja. Tim kreatifnya diburi kayak dia. Bagaimana tim kreatif di belakang. Dan masa ketika kita ceramah di panggung ada tim kreatif kayak gini. Itu orang hebat. Tim kreatif. Maka semuanya itu latihan pembelajaran. Laksanakan si kayaknya hal sepele pun kayak ini, semuanya ilmu di pesantren itu. Sampai asa-asa sekalipun ilmu. Dan terkadang ada sing tidak biasa asa-asa, ada orang bisa asa-asa. Terkadang mamalan tentang sebungkus, tapi piring si jepit orang bersih. Tetap lunyu, tetap bau amis. Si paling repot maning ini si anak bune di seprimen cara membaik mama lenteng sebungkus, tapi kotorannya di si anak di pojok kan nggak bisa. Yuk wani dilombakan asasan kalau santri putri. Kenapa? Karena terbiasa terlatih apa yang terbaiknya. Maka di pesantren kalau sama aja kiri lodri biar mengkumpul baiknya. Bukan ada perlombaan baik kita itu siap tampil gitu. Ya umroh. Langkah atau sekali-kali Agustusan perlombaannya sasan. Aja perlombaan tertambah itu sisa ada nilai pendidikan. Untuk hari ini perlombaan kesasa masih kotor berenang apa lomba sasa, lomba umbahi, lomba ngetek secara buku pikir kayak apa itu perlombaan sampai itu begitu. Lombaan nyokoti sendok ramu-ramu melenjili. Dan suka nonton perlombaan balap kelereng nyokot bareng nyokoti sendok ramu. Ganti perlombaan santai. Jadi ilmiah gitu, perlombaan mengandung ilmu.
kita harus siap, santri itu harus siap di kondisi seperti apa saja, di mana saja. Apalagi mereka itu tahu bahwa kita itu keluaran pesantren, maka kita harus siap ketika kita itu nempat di suatu daerah, di suatu tempat, kon mulai orang kumpul pulang dari pesantren dari kabur, kita bikin lempet minggu lemari kabur ngapurani kita ketinggalan pondok kabeh pas pulang begitu koyok sekali dicikot di diri gila kau gatel sekian mas maka si rajin lah, yang rajin sering ngaji, logat, sering dibaca, sering mutola'ah, sering mudzakarah, supaya kita itu jadi santri yang siap pakai, siap dipakai apa saja. Ya santri itu tidak ada sih orang pantas, kami pantas apapun pekerjaan kita nanti ke depannya, kami pantas. Jadi Bu RT pantas, jadi petani dan pantas. Santri jadi bupati pantas, santri jadi bunyai, cita-cita luar biasa. Santri jadi bos martabak pantas, santri. Tapi sekolah jurusan A, kerja koneng dagang sayur kayak orang nyambut. Sekolah larang-larang jurusan ekonom, jurusan apa mikir kedokteran atau jurusan apa, terus pekerjaan dagang sayur klinik. Santri pantas. Jadi santri itu harus siap pakai di mana saja, kapan saja. Maka mumpung kita sedang bergelut di tengah-tengah ilmu, jangan dibiarkan ilmu itu tercecer di mana-mana. Caranya, maka ta'lim memberitahu, simpanlah, hormatilah, takdirilah ilmu, disimpan di tempatnya. Itu menandakan bahwa kita itu ta'limul ilmu. Dua. Yang ketiga, apalagi ketika kita mau ceramah, mau tabligh, dan ceramahnya itu orang dikode bisit, orang mikir beritahu dulu. Ini malam Jumat, kamu bagian pidato, wis langsung rekaman, dadak langsung rumah. Karena apa? Karena tidak ada persiapan. Mau lihat ini temanya ini kok sih sebulan setengah. Apa mani isi dari tema itu. Makanya para mahasiswa ketika mau skripsi mengajukan judul itu bolak-balik salah, baik judulnya salah apa isi. Dan nanti malam ada acara tasyakur, tapi ada tausiahnya. Kebetulan ustaz yang dituju gak bisa hadir karena ada halangan mendadak. Kami sebagai panitia pengennya jenengan itu yang mengisi, karena kita sudah siap pakai, insya Allah. Bismillah. Karena ngomong apa kenapa? Karena ilmunya sudah ada, sudah diamalkan, dan kita bismillah, Allah menuntun kita jadi menerangkan tentang apa. Orang mikir di konsep dada-dada hilang, enggak. Kita tidak di konsep, ada semuanya. Namanya siapa? Mas Rum terkadang sering Mas
bagian isi bagian itu. Pertama kaget, itu siapa? Biasa nih di kandang sobari. Akhirnya apa di kandang? Bismillah. Gantian Tuhan. Kenapa? Sering membaca, sering ngaji bersama, kita tertunjuk Bismillah, kasih jalan ini yang harus disampaikan. Dan terus kamu pengen ceramah, yang mau diceramahkan apa yang boleh larangkan? Kita tersambi. Bismillah, mantap posisi atas ini. Kalau mau dimain begitu isinya sepenggal. Maka harus siap pakai. Belajar itu tidak ketika kita mau tampil. Kita itu harus mempunyai bahwa kita itu akan selalu tampil. Lantaran kita selalu selalu tampil, maka kita harus mempersiapkan diri sebanyak-banyaknya, mencari ilmu sebanyak-banyaknya, terus amalkan. Aja santai-santai bang, santai boleh, tapi pasti serius teman ya bukan santai tapi pasti. Waktu ngaji yang ngaji, dengarkan, perhatikan. Waktu ngapalkan, ngapalkan. Waktu istirahat ya istirahat. Waktunya kita lagi relax, santai ya santai, silakan digunakan waktu santai untuk ngobrol-ngobrol dengan teman, curhat masa lalu, masa kecil udah-udahan orang katong. Dan kita mau hiburan apa? Punya cerita-cerita masalah. Biasanya ketika menceritakan masalah terus ada senyum-senyumnya gitu. Ya, dan orang kantong bayar pada tangga. Setelah kita fresh otak kita, oh waktunya ngaji lagi. Waktunya apa? Waktunya istirahat. Ketiga, akan merasa butuhnya ilmu ketika kita itu duduk bersama ngariung dengan orang-orang pintar, dan kebetulan diri kita paling bodoh bercerita tentang masalah ilmu, kita itu jadi pendengar setia dan mendengar. Ya mobil, iya dia. Kita tidak tampil. Iya, hebat ilmu. Mau suwe rokok kentek tuh rokok. Perintah gawe kopi, gawe rokok. Kenapa sih paling goblok? Tapi kalau kita berperan orang wani, deleng sampai pintar kafe, ya wis kita puasa bukan sama nggak ada istilah putus. Gitu. Akan dihargai. Kenapa? Bukan menghargai wajah kita yang cantik atau tidaknya, yang tampan atau tidaknya. Ilmu yang ada di diri kita itu orang itu menghormati ilmu. Kenapa? Ilmu itu adalah makhluk yang mulia, dan ketika kita punya sahabat ilmu, maka kita akan terbawa menjadi makhluk yang dimuliakan oleh Allah juga sekaligus oleh makhluk. Kenapa kok sampai gunduk-gunduk? Kenapa kok sampai cium tangan? Padahal pada mereka sampai pada bayi hitam. Kenapa dicium? Bukan mencium kulit hitamnya, tapi mencium ilmu yang ada di dirinya. Persis seperti kita mau membaca Quran, padahal sudah tidak ada sampulnya, tapi kita memegangnya, dicium.
bukan mencium kertas, tapi isi kertasnya itu yang kita cium. Sama-sama kertas, tapi kertas itu ditempeli oleh kalimat suci, yaitu Al-Quran. Kita sama-sama manusia. Sama-sama manusia. Kenapa bisa dimuliakan seperti itu? Karena kita punya sahabat, punya makhluk yang bernama ilmu. Maka kita yang terbawa mulia dengan kemuliaan ilmu. Terakhir, kelima, yang sangat butuh ilmu itu ketika nanti di akhirat. Ketika sudah di akhirat, setelah kanjeng Nabi memberi izin untuk mensyafaati umat-umat. Ketika Rasul sudah memberikan syafaat untuk umatnya, nanti yang lainnya memberikan syafaat. Guru ke muridnya, ulama ke umat-umat. Kenapa? Karena ada 3 yang bisa mensyafaati, satu anbiya, nabi. Yang kedua ulama, orang yang berilmu yang bisa mensyafaati. Yang ketiga orang yang mati syahid yang bisa mensyafaati. Jadi 3 orang ini yang bisa mensyafaati setelah ada izin dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ulama, orang tua kita bukan ulama, tapi kita diantar oleh orang tua kita ke pesantren sampai kita jadi ulama. Nanti kita bisa mensyafaati kalau kita benar ulama. Atau butuh ilmunya ketika nanti di akhirat kita melihat para ulama sedang mensyafaati. Ngocornya, mengalirnya terus deras sekali apa yang disebut dengan ilmu manfaat. Kenapa? Karena punya murid, muridnya punya murid, muridnya punya murid, muridnya punya murid, muridnya punya murid, yang disebut dengan ilmu manfaat. Maka kita itu harus punya media untuk berdakwah, dan media yang tidak terputus itu satu, ketika kita punya ilmu dicatat, dan catatan ilmu itu dipakai terus oleh anak kita, dipakai oleh murid kita, dipakai oleh muridnya lagi, dipakai oleh muridnya lagi, dipakai lagi terus. Media yang kedua, lembaga. Selagi lembaga itu masih berjalan beraktivitas untuk kegiatan mengaji, kita sudah tidak ada yang disebut dengan ilmu